Ke berita lainnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto melantik menteri dan wakil menteri baru di jajaran Kabinet Merah Putih. Jamari Caniago dilantik sebagai Menko Polkam. Ada nama Erick Thohir yang resmi kini menjabat sebagai Menpora usai dicopot dari Menteri BUMN. Selain itu, Ahmad Doviri diangkat sebagai penasihat khusus bidang Kamtipmas dan Reformasi Polri. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Ya, saya cuma ditelepon Setkap untuk hadir hari ini seperti itu. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih, Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Tapi akan mundur dari PSSI, Pak? Akan ikut campur pemerintah, Pak? Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya, ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI, Pak? FIFA saya nggak tahu. FIFA bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari... Semua aturan dari FIFA. BUMN gimana, Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pasti kan nanti Presiden Pak Mensesnek nanti. Di bawah Danantara apa? Ini masih ada di Bapak Saya nggak tahu. Dilebur Pak ya? Dilebur ke Danantara, Pak? Saya tidak tahu. Pak, sebagai Menpora fokusnya gimana Pak? Ada SEA Games sama MotoGP terdekat. Ya, jadi nomor satu yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden. Ya, tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus. Di mana ini kadang-kadang orang lupa antara olahraga dan pemuda, padahal Menteri Pemuda dan Olahraga. Artinya kalau kita bicara pemuda itu ada 131 juta pemuda yang ke depan ini merupakan basis dari bangsa kita itu sendiri. Artinya pemuda ini ke depan harus kita bangun ya secara kapabilitas untuk bisa bersaing secara global ya, dan cinta tanah air dan harus menjadi bagian untuk membangun bangsa kita ke depan. Itu yang pemuda. Untuk olahraga sendiri tentu nomor satu olahraga harus menjadi alat pemersatu bangsa. Selain melantik menteri dan wakil menteri, Presiden Prabowo juga melantik kepala staf kepresidenan yang baru, yaitu Muhammad Kodari. Kodari sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala staf kepresidenan. Presiden juga melantik kepala Badan Komunikasi Pemerintah, yaitu Angga Raka Prabowo. Sebelumnya Angga menjabat sebagai wakil menteri komunikasi dan digital. Usai dilantik, Angga Raka Prabowo bilang Badan Komunikasi Pemerintah ini adalah transformasi dari PCO dan salah satu tugasnya adalah memperkuat komunikasi agar semua program-program pemerintah bisa tersampaikan dengan baik ke publik. Bapak Presiden, program-program unggulan beliau itu bisa dikoordinasikan, diselaraskan, disinkronisasikan di antara kementerian dan lembaga juga bersama dengan teman-teman media semua. Mas Kepala Badan Komunikasi ini akan apa bedanya? Nanti kita lihat ya. Nanti setelah ini kami berkoordinasi dengan PCO. Saya akan bertemu dengan Pak Hasan Nasbi. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hasan Nasbi yang selama ini sudah banyak membantu pemerintah dalam hal ini, dan beliau juga akan tetap membantu kita di pemerintah, membantu dan komunikasi ini untuk terus menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Mas ini berarti kayak pres baru apa gimana, Mas? Seperti jubirnya Presiden? Mungkin lebih fungsi ada fungsi jubir, kemudian ada fungsi juga kita mensinkronkan, mengkoordinasikan antara KL gitu tentang kebijakan-kebijakan pemerintah agar tersampaikan dengan utuh, dengan baik gitu, jadi tidak ada tumpang. Dalam pelantikan Rabu sore, Prabowo juga turut melantik Farida Farihah sebagai Wakil Menteri Koperasi, Afrian Syahnur sebagai Wamenaker, Sarah Sadika sebagai Kepala LKPP, Brigjen Sony Sanjaya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Nani S. Deang sebagai Wakil Kepala BGN.
Kita pantau kondisi pasca Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet siang hari ini. Ada jurnalis Kompas TV, Alfa Nia Rizky, dan juga juru kamera Anggi Medarwan. Alfa, apa saja prioritas program yang akan dijalankan Menko Polhukam Jamari Chaniago dan juga Menpora Erick Thohir? Baik, kita akan perbaiki komunikasi, tetapi yang jelas saudara pada siang hari ini perombakan kabinet kembali dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni adalah melantik untuk Menko Polhukam yang baru pengganti dari Budi Gunawan, dan kemudian juga Menpora yang sebelumnya Dito Aryo Tejo ini dijabat oleh Erick Thohir. Sementara itu saudara, memang pelantikan menteri dan juga wakil menteri baru di jajaran Kabinet Merah Putih sudah berlangsung dari siang sampai dengan sore hari tadi. Ada nama Jamari Chaniago yang dilantik sebagai Menko Polhukam menggantikan Budi Gunawan. Kemudian juga ada nama Erick Thohir yang sudah resmi menjabat sebagai Menpora usai dicopot dari Menteri BUMN. Selain itu juga ada nama Ahmad Doviri yang diangkat sebagai penasihat khusus bidang Kamtipmas dan Reformasi Polri. Pak Doviri, nah, kan udah jelas. Apa lagi? PR pertama dari Presiden apa Pak? PR pertama dari Presiden. Arahan dari Presiden. Iya Pak. Arahan dari beliau. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin Berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi. 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilah. Kenapa? Komunikasi awalnya dengan Presiden sebelum penunjukan apa pesan-pesannya dan lain sebagainya mungkin Pak? Pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama baiki, walaupun saya tahu kita sudah usia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang disampaikan kepada saya. Pak, tapi melihat beberapa kali ada kerusuhan gitu, Bapak melihat ini seperti apa Pak agar tetap aman? Ya itu gimana melihatnya, Pak? nantilah, saya kan belum ke kantor. Tapi ada tantangan nggak sih Pak melihat kondisi yang sekarang Pak? Yang harus jadi prioritas Pak sekarang. Makanya saya kan belum ke kantor. Nanti di kantor saya kan dapat laporan. Apa sudah ada komunikasi dengan Pak Syafri Pak? Dengan Pak Syafri itu kooperasi dengan Pak Syafri ya komunikasi sebagai kawan banyak. Kalau sebagai Menko Polhukam interim Pak yang kemarin Pak. Jadi concern juga di salah satu Kenapa? penanganan demo ricu kemarin itu juga jadi concern untuk Bapak atau penugasan dari Bapak? Sementara beliau mengatakan seperti itu, nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya mendapatkan informasi yang lengkap dari kantor Menko.